Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Tanya Mengapa. Mengapa tanya mengapa? Karena pertanyaan mengapa hari-hari ini, akhir-akhir ini banyak berdatangan ke sorga, saudara-saudara. Ada banyak orang Kristen yang sedang bertanya-tanya kepada sorga, mengapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi? Mengapa ini tidak terjadi? Mengapa itu tidak terjadi, saudara? Jadi pertanyaan mengapa ini rupanya sehari-hari menghinggapi kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi sorga memanggil saya untuk menjawab pertanyaan mengapa. Bahkan saya yakin sekarang ini sedang ada orang yang bertanya-tanya, ini mengapa panggungnya jadi kayak begini? Itu pertanyaan mengapa juga, saudara. Jadi sejak pagi tadi ada beberapa pertanyaan mengapa juga. Ada yang tanya saya, mengapa pakai baju warnanya hitam? Jadi ada banyak pertanyaan mengapa yang harus kita jawab. Nah, hari ini kita mau menjawab pertanyaan mengapa yang hari-hari ini sedang dikumandangkan oleh banyak orang Kristen. Saya percaya tidak semua pertanyaan mengapa bisa terjawab. Tapi yang bisa dijawab akan kita jawab. Amin, saudara-saudara. Dan saya yakin ketika saudara bisa mendapatkan jawaban yang seharusnya saudara dapatkan dari pertanyaan mengapa, maka mengapa saudara akan bisa dijinakan. Amin. Minggu yang lalu saya menyampaikan firman tentang tidak ada yang hilang. Dan hari Rabunya ada salah seorang jemaat kita kehilangan anak lagi, saudara. Dan ini kali kedua mereka kehilangan anak mereka. Ini pasti pertanyaan mengapa datang ke sorga, saudara. Entah dari yang bersangkutan atau dari orang-orang sekitarnya. Hari Rabu lalu ketika saya pulang dari pemakaman, pulang ke rumah, saudara, anak saya tanya saya, "Papi, why?" Why itu mengapa, saudara, maksudnya? Papi, why? Kenapa Om Eko harus mengalami itu lagi? Kenapa? Kan dia sudah kehilangan anak yang lalu. Kenapa kehilangan anak lagi? Kok yang lain enggak? Kok dia? Kenapa? Why? Jadi saya ditanya why, saudara. Sementara, saudara, sebelum ada orang yang bertanya kepada saya why, saya sendiri sebetulnya bertanya dalam batin saya, why Tuhan? Dan saya yakin yang bersangkutan juga pasti bertanya why? Why me? Why again? Gitu kira-kira, saudara. Kenapa? Saya jawab anak saya, Papi tidak tahu mengapa. Yang Papi tahu pasti, itu pasti yang terbaik buat mereka. Terima kasih buat beberapa amin. Walaupun tidak semua belum amin, rupanya masih banyak pertanyaan mengapanya. Saya nggak bisa jawab semua pertanyaan mengapa, tetapi apa yang saya tahu akan saya beritahukan kepada saudara. Coba kita baca dahulu Ulangan pasal 29. Saya mau meletakkan dasar dulu dari firman yang saya mau sampaikan buat saudara. Firman Ulangan pasal 29 ayat 29. Ulangan pasal 29 ayat 29. Semua sudah ada di situ? Halo, semua sudah ada di situ? Belum semua. Ulangan pasal 29 ayat 29. Sekarang sudah ada di situ semua. Ayo baca sama-sama. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi Tuhan telah menggariskan sejak zaman Musa bahwa hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita yang di bawah kita.
Jadi selalu ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak diperuntukkan untuk kita ketahui, saudara. Itu hanya diketahui oleh Tuhan. Betul. Di dalam Kisah pasal 1, murid-murid bertanya, Tuhan, apakah engkau ingin memulihkan kerajaan Israel? Kapan waktunya? Lalu Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu tahu waktunya yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Nah, itu adalah hal-hal yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan kepada kita. Hanya Bapa sendiri yang mengetahuinya, betul? Salah satunya adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus berkata tidak ada yang akan mengetahuinya. Hanya Bapa yang mengetahuinya. Amin. Jadi tidak bisa ada yang mengetahuinya. Hal itu tersembunyi bagi kita karena memang disembunyikan oleh Tuhan. Yang tersembunyi nggak perlu kita korek-korek untuk dinyatakan bagi kita. Ada hal-hal yang dinyatakan bagi kita, ada hal-hal yang disembunyikan bagi kita, dan itu hanya bagi Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Nah, yang bagi Tuhan kita jangan ganggu-ganggu, saudara. Kita nggak usah kotak-katik yang bagian Tuhan. Yang perlu kita kotak-katik, yang masih bisa kita kotak-katik adalah hal-hal yang dinyatakan bagi kita. Karena itulah yang diperuntukkan bagi kita, bahkan bagi keturunan kita. Jadi kalau hal itu dinyatakan bagi kita saat ini, maka hal itu juga dinyatakan bagi anak-anak kita musim mendatang atau hari di depan. Amin, saudara. Soal mengapa ini terjadi, pertanyaan itu tidak akan ada habis-habisnya. Mengapa virus corona harus merebak di seluruh dunia sampai kita susah beribadah? Ibadah aja mesti gantian. Ibadah aja mesti pakai masker. Malah ada yang usulin pakai face shield. Tuhan memberikan kita perisai iman. Tapi kita mau pakai perisai muka nanti, saudara. Jadi dada dan muka kita pakai perisai. Sampai main musik pun harus pakai masker. Khotbah nggak bisa pakai masker. Nanti saudara nggak jelas saya ngomong apa. Ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak dinyatakan dan yang tidak akan dinyatakan bagi kita. Itu bagi Tuhan. Oke, sampai di sini jelas. Lalu apa yang dinyatakan oleh Tuhan bagi kita? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Saudara siap mengetahuinya? Oke, Yakobus pasal 1. Ini dasarnya dulu, saudara. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 17. Sudah semua? Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Katakan amin. Amin, saudara. Ini yang dinyatakan bagi kita, bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna selalu datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Amin. Berarti semua yang Tuhan berikan bagi kita, termasuk yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, itu adalah pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna. Amin, saudara. Itu datang dari Bapa sebagai pemberian yang baik, anugerah yang sempurna. Kalau kita menerima itu sebagai pemberian dari Bapa, maka kita akan menerima itu sebagai sebuah pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, dan padanya tidak ada bayangan atau pertukaran. Itu maksudnya adalah Tuhan tidak pernah mengalami pertukaran, Tuhan tidak pernah mengalami perubahan. Dari dulu dia adalah pribadi yang selalu memberikan yang terbaik dan selalu memberikan anugerah yang sempurna. Maka sampai kapanpun, dari kekal sampai kekal, dia akan tetap memberikan pemberian yang terbaik dan memberikan anugerah yang sempurna. Saudara percaya itu? Amin.
Jadi apapun yang kita terima dari Bapa selalu merupakan pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna. Apapun yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita selalu merupakan pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna. Amin, saudara. Rasanya cuma satu orang yang respon. Kayaknya saya khotbah cuma untuk satu orang. Yang lain. Nah, saudara-saudara, ini yang perlu kita ketahui. Ini yang dinyatakan oleh Allah bagi kita. Bahwa Bapa selalu memberikan pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna. Itu saja yang perlu kita ketahui. Dan itu saja jawabannya dari semua pertanyaan mengapa. Pokoknya aku nggak mau tahu kenapa-kenapanya. Pokoknya Tuhan selalu memberikan pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna untukku. Amin, saudara. Hal yang dinyatakan buat kita, itu yang kita pegang. Nggak usah kotak-katik urusan Tuhan. Soal mengapa alasannya, ya kita nggak perlu tahu karena nggak dinyatakan bagi kita. Ya saudara, satu ayat lagi, Roma 8. Roma pasal 8, ayat 28. Semua orang sudah tahu ayat ini rasanya, tapi belum semua mengalaminya, belum tentu. Roma 8 ayat 28, sudah? Kita tahu sekarang, haleluya. Kapan tahunya? Sekarang. Pasti Eko Aji baru tahu sekarang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam hal apa saja? Segala hal. Segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Dia? Oke, berarti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan buat orang-orang di sekeliling saudara, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang mengasihi Allah seharusnya hidup dalam rencana Allah. Dan bagi orang-orang tersebut Allah bekerja mengerjakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Sampai di sini jelas? Jadi upah segala pertanyaan mengapa yang mau ngotak-ngatik rahasia yang disembunyikan oleh Tuhan selamanya sampai selamanya kita tidak pernah tahu mengapanya. Tapi hal ini dinyatakan bagi kita. Bahwa segala yang datang dari Bapa adalah pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna. Haleluya. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Entah bagi yang bersangkutan, entah bagi orang-orang di sekelilingnya. Pokoknya sebanyak orang yang mengasihi Tuhan, hal itu akan berguna untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang hidup dalam rencana Allah. Amin, saudara. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, itu yang terbaik buat kita. Mau apapun, mau sesakit apapun, mau seburuk apapun, itu tetap yang terbaik buat kita. Itu tetap yang paling sempurna buat kita. Mungkin saudara bertanya lagi, Pak, mengapa? Sempurnanya di mana, Pak? Baiknya di mana, Pak? Saya juga nggak tahu baiknya di mana, sempurnanya di mana, karena ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Tapi hal-hal yang kita tidak ketahui, hal-hal yang tidak dinyatakan bagi kita, itu bagi Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah kita menggumuli apa yang telah dinyatakan Tuhan bagi kita. Urusan kita adalah
Kita mempercayai apapun yang telah dikatakan Tuhan bagi kita. Apapun yang telah dinyatakan oleh Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Jadi hari ini saya harap semua tanya mengapa yang berseliweran dalam pikiran saudara. Biar hari ini bisa dibungkam semuanya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di sisi yang lain saya mau sampaikan beberapa hal. Minimal 4 hal yang bisa saya sampaikan buat saudara tentang mengapa hal-hal itu terjadi dalam hidup kita. Bukankah kita anak Tuhan? Iya. Bukankah kita dilindungi oleh Tuhan? Iya. Berapa waktu yang lalu ada seorang dokter Kristen, cinta Tuhan, pelayanan di Surabaya meninggal karena COVID-19. Masih muda lagi. Lah, kok Tuhan kenapa orang baik seperti itu orangnya baik, terkenal baik? Kenapa orang baik seperti itu rajin ibadah, rajin pelayanan, melayani pasien COVID-19 dengan rela, dengan berkorban, sampai akhirnya mati karena COVID-19. Kenapa Tuhan? Nggak tahu kenapanya. Tapi pasti itu yang terbaik buat orang-orang di sekelilingnya dan buat dia juga. Pak, di mana baiknya? Nggak tahu di mana baiknya. Tapi Tuhan telah menyatakan kepada kita, setiap pemberian yang terbaik, setiap anugerah yang sempurna datang dari Bapa, dari atas Bapa segala terang. Baginya tidak ada pertukaran dan bayangan. Artinya dari selamanya sampai selamanya dia tidak akan bertukar-tukar, dia tidak akan berubah dari dulu sampai sekarang. Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Dia selalu memberikan anugerah yang sempurna buat kita anak-anaknya. Sekalipun kadang kita tidak mengerti, kita tidak memahami kenapa Tuhan izinkan terjadi, saya nggak tahu. Tapi sepanjang yang saya tahu, Alkitabku berkata, tidak ada satupun burung pipit yang bisa jatuh ke bumi tanpa dikehendaki oleh Tuhan. Dan Alkitab juga berkata, Yesus berkata, dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Rambut saja dihitung oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan menjagai saudara dengan sangat baik. Dia menjagai saudara seperti biji matanya. Amin, saudara. Ada beberapa hal tambahan yang bisa saya sampaikan tentang mengapa hal-hal yang tidak kita pahami bisa terjadi dalam hidup kita. Ada 4 tujuannya minimal. Kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang kita tidak pahami terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, supaya kita semakin mengenalnya. Supaya kita semakin mengenal Allah. Kalau ada sesuatu hal terjadi dalam hidupmu dan kau tidak paham, engkau bertanya-tanya mengapa terjadi. Inilah salah satu tujuan Tuhan mengizinkan yang terjadi dalam hidup saudara, supaya engkau lebih mengenal Tuhan. Jadi manfaatkan semua yang terjadi yang tidak engkau pahami itu untuk lebih mengenal Tuhan. Saya nggak tahu berapa lama saudara sudah jadi orang Kristen. Tapi sejujurnya berapa lama pun kau sudah jadi orang Kristen, bahkan berapa lama pun saya sudah jadi hamba Tuhan dan berkhotbah kemana-mana, dan sudah berkhotbah ribuan kali, mungkin berapa kali nggak tahu, nggak dihitungin. Tapi berapa lama pun saudara sudah jadi orang Kristen dan hamba Tuhan, saudara masih belum mengenal Tuhan secara utuh. Kita ini cuma baru mengenal Tuhan secuplak di sini, secuplak di sana. Saudara ngerti bahasa secuplak? Apa itu? Secuil. Kurang tepat rasanya kalau secuil. Lebih tepat secuplak. Cuma masalahnya saudara ngerti nggak secuplak itu apa? Ada kata lain dari secuplak?
Seemprit lebih lebih lucu lagi itu. Pokoknya kira-kira saudara ngerti lah maksud saya gitu ya. Jadi kita itu nggak mengenal Tuhan secara utuh, secara bulat, memang nggak bisa. Karena Tuhan itu terlalu kaya, terlalu banyak dimensinya, terlalu kaya dimensinya untuk kita bisa mengenal Dia dalam kurun waktu yang sementara ini. Mungkin dalam kekekalan nanti kita akan mengenal Dia seutuhnya. Sekarang ini kita baru melihat dengan cermin. Tapi nanti kita akan ketemu muka dengan muka. Haleluya. Mungkin nanti dalam kekekalan kita akan lebih mengenal Dia. Tapi sekarang selama kita masih hidup di dunia ini, kita cuma mengenal Tuhan secuplak di sini, secuplak di sana. Haleluya. Terima kasih untuk secuplak. Nah, terkadang saudara tidak bisa mengenal Tuhan dalam bagian tertentu sampai saudara mengalami sesuatu. Salah satu dimensi pengenalan akan Allah yang jarang disentuh, yang jarang dikuasai, yang bukan dikuasai. Pokoknya yang jarang dikenali, yang sulit dikenali oleh orang-orang percaya adalah bahwa Allah adalah Allah yang adil dan berdaulat. Percayakah saudara, engkau tidak akan pernah bisa mengenal Allah sebagai Allah yang adil dan berdaulat kalau engkau tidak mengalami sesuatu yang sangat tidak bisa diterima. Sesuatu yang menyakitkan hatimu dan tidak bisa engkau terima. Tapi ketika engkau mengalaminya, satu titik engkau akan memahami bahwa Dia adalah Allah yang adil dan berdaulat. Makanya saya berkata, dimensi pengenalan akan Allah di bagian ini jarang ada yang menyentuhnya. Saya percaya kalau semua orang percaya mengenal Allah dan menerima Allah sebagai Allah yang adil dan berdaulat, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan murtad. Dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Penyebab mengapa ada orang percaya, bahkan ada hamba Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena mengalami sesuatu yang tidak bisa diterimanya, murtad dan meninggalkan Tuhan, nggak mau jadi orang Kristen lagi karena dia belum memahami, dia belum mengenali, dia belum bisa menerima bahwa Allah kita itu adalah Allah yang adil dan berdaulat. Beberapa cerita saya sudah mendengarnya. Ada hamba-hamba Tuhan, ada misionaris yang sudah menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Menjadi misionaris di satu daerah terpencil yang tidak enak. Dia sudah mengabdikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Mengalami berbagai hal yang buruk. Istrinya matilah, anaknya meninggallah. Berbagai hal buruk terjadi. Dia tidak bisa menerima itu. Dan akhirnya dia meninggalkan pelayanan. Dia meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan kekristenan. Kenapa? Dia tidak mengenal Allah sebagai Allah yang adil dan berdaulat. Dan seringkali dimensi pengenalan akan Allah sebagai Allah yang adil dan berdaulat yang tidak bisa disentuh oleh umat percaya inilah yang selalu menimbulkan pertanyaan mengapa yang tak pernah terjawab.
Logikanya, kalau saudara tanya mengapa, dan saudara tahu nggak ada jawabannya, harusnya nggak tanya lagi dong. Selamat pagi menjelang siang. Logikanya, kalau saudara tanya mengapa, sudah tahu nggak ada jawabnya, harusnya nggak tanya lagi dong. Tapi kok tanya lagi? Siapa tahu ada, katanya saudara. Udah ketahuan nggak ada. Udah ketahuan nggak ada jawabannya. Siapa tahu ada dari mana? Udah ketahuan nggak ada jawabannya. Mau tanya mengapa 1000 kali, tetap nggak ada jawabannya. Tanya 1.000.000 kali, tetap nggak ada jawabannya. Udah tahu nggak ada jawabannya, kok masih tanya? Karena saudara belum bisa mengenali Allah sebagai Allah yang adil dan berdaulat. Ditambah, sudah saudara mengalami sesuatu yang tidak bisa saudara terima, saudara banding-bandingkan dengan orang lain lagi. Itu menambah parah tanya mengapamu. Itu mengapanya tambah berderet panjang tuh. Iya atau iya? Saudara nggak bisa membandingkan hidup saudara dengan hidup saya. Sama seperti saya tidak bisa membandingkan hidup saya dengan hidup yang lainnya. Saudara tidak bisa membandingkan nasib saudara dengan nasib saya. Kita memang diciptakan berbeda. Dan kita memang dibentuk secara berbeda. Karena kita bukan bejana yang sama. Kita bejana yang berbeda. Kita tanah liat yang berbeda di tangan penjunan yang sama. Dan penjunan bisa membentuk saya menjadi sesuatu dan sementara saudara menjadi yang lainnya. Tentunya nggak sama, pengalamannya juga. Karakternya nggak sama, semuanya tidak sama. Karena walaupun tangan penjunannya sama, tapi kita adalah tanah liat yang berbeda. Betul saudara. Roma pasal 9. Ayat 14 sampai 21. Ini untuk menjawab teriakan orang-orang yang sedang berteriak ke surga. Ayat 14, Roma 9. Sudah di situ semua? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Jawab. Apakah Allah tidak adil? Apakah Allah tidak adil? Jawabnya yang tegas. Apakah Allah tidak adil? Mustahilnya lemes begitu. Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Loh, baca Alkitabmu yang baik. Mustahilnya pakai tanda seru. Bukan cuma titik. Baca yang benar dong, sesuai dengan tanda baca. Apakah Allah tidak adil? Nah, itu baru tanda serunya, cuma sedikit itu. Paulus menjawab pertanyaan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Bagi setiap saudara yang sedang berseru kepada surga, Tuhan, di mana letak keadilan? Di manakah Engkau Allah yang adil? Aku menuntut keadilan-Mu. Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Nggak mungkin Allah tidak adil. Mengapa? Karena Allah itu nature-nya adil. Allah itu mau diapain juga tetap adil. Kalau saudara kan diapain sedikit bisa berubah. Karena bukan nature-mu. Tapi Allah itu nature-nya adil. Saudara mau ngapain aja Allah tetap adil. Karena memang nature-nya adil. Allah tidak akan berubah jadi tidak adil. Karena engkau mengalami sesuatu yang tidak bisa engkau terima. Allah tetap adil. Dari selamanya sampai selamanya Dia tetap Allah yang adil. Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Nggak mungkin. Tanamkan dalam pikiranmu masing-masing. Kalau ada muncul pertanyaan dalam pikiranmu yang dimunculkan iblis bahwa Allah tidak adil, apa yang harus engkau jawab? Mustahil.
Enggak mungkin. Tidak mungkin Allah tidak adil. Karena Allah itu adil. Nature-nya memang adil. Mau apapun yang terjadi, dia tetap adil. Mau langit bergoyang, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, dia tetap adil. Karena memang dia Allah yang adil. Itu nggak bisa tergoyahkan, saudara. Dia akan tetap adil. Dari selamanya sampai selamanya. Saya nggak bisa bilang begini, Tuhan, kok jemaatku sedikit? Itu orang lain, hamba Tuhan lain, jemaatnya banyak. Enggak adil. Apakah dia tidak adil karena jemaat saya sedikit? Tidak. Nggak mungkin. Dan orang juga tidak bisa berkata, engkau jemaatnya sedikit karena engkau kurang berdoa. Belum tentu. Itu yang jemaatnya banyak belum tentu lebih banyak berdoa daripada saya. Belum tentu. Yang perlu digariskan dalam pikiran saudara adalah Allah tetap adil. Walaupun yang engkau alami tidak adil, tapi Allah tetap adil. Tapi mengapa engkau izinkan ini terjadi, Tuhan? Kita baca lanjutannya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Berapa banyak orang yang sudah berusaha untuk punya anak tapi belum punya anak juga. Tapi yang tidak berusaha punya anak brojol sendiri. Lah kok begitu? Tuhan, kenapa dia brojol terus? Aku nggak brojol-brojol. Aku sudah doa puasa, Tuhan. Apakah Allah tidak adil? Tidak mungkin. Mustahil. Tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Berarti kita nggak perlu berusaha dong? Nggak juga. Nggak kayak gitu juga kali. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Makanya kita hanya bergantung pada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia mendengarkan hati siapa yang dikehendakinya. Alkitab sedang bicara tentang kedaulatan Allah. Keadilan dan kedaulatan Allah. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ayat 20. Sama-sama. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa?